Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang hash table. Jadi pada ini merupakan lanjutan ya dari materi sebelumnya tentang struktur data, yaitu sebelumnya kita sudah bahas QU, start, dan lain sebagainya. Jadi kita akan lanjut lagi ke gimana caranya kita membuat data itu menjadi lebih terstruktur ya. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan hash table. Nah, untuk hash table itu sendiri itu merupakan sebuah data structure atau struktur data yang menyimpan data itu dalam mempunyai keterhubungan antara satu dengan lainnya. Nah, di mana keterhubungan itu pasti berkaitan dengan array biasanya, associative manner. Nah, data di dalam hash table itu disimpan di dalam format array, di mana untuk setiap datanya itu memiliki indeks-indeks yang berbeda-beda. Nah, dalam pengaksesannya itu sangat cepat karena kita sudah tahu indeks yang akan kita akses. Jadi dalam hash table nanti kita akan belajar yang namanya hash function. Nah, hash function inilah yang membuat proses pencarian, proses inserting, dan proses penghapusan itu cepat karena dia hanya perlu menggunakan satu step aja. Dan untuk kompleksitas waktunya itu cuma big O1 karena proses cuma sekali aja selesai. Nanti itulah mengapa hash table ini bisa dibilang adalah salah satu struktur data atau data structure yang memiliki tingkat pengaksesan data yang sangat cepat daripada struktur data yang lainnya. Nah, untuk pengoperasian insert dan search operation ini sangat cepat. Sebenarnya itu tidak tergantung dari jumlah datanya. Jadi langsung misalkan ada datanya 100, kalau kita menggunakan hash table kita big O nya langsung satu aja, jadi sekali jalan selesai gitu. Hash table itu menggunakan array sebagai storage-nya, penyimpanannya, dan menggunakan hash teknik untuk mengenerate indeksnya. Nah, teknik yang ada di dalam hash table itu disebut dengan hashing. Sebenarnya ada satu lagi disebut dengan open direct table, aku lupa ya. Cuma yang metode satunya itu kurang lebih sama kayak array. Jadi prosesnya sama, untuk penyusun juga sama. Cuma di sini aku bahas satu aja ya, hashing ya. Jadi prosesnya itu yang berbeda sendiri ya daripada yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, hashing itu sendiri adalah teknik yang mengkonvert range dari sebuah kunci, nanti ada kunci di mana outputnya adalah berupa indeks. Jadi seperti ini. Nanti kita berikan kunci, nanti misalkan ada data. Nah, misalkan ada banyak data nih, 1, 2, 3, 4. Nah, dalam satu data itu biasanya ada dua informasi. Yang pertama disebut dengan key, kuncinya. Yang selanjutnya disebut dengan data. Nah, yang diproses itu sebenarnya adalah yang key-nya. Key itu yang tujuannya adalah untuk menemukan indeks keberapa sih data ini akan disimpan. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk yang paling sering dipakai untuk metode hashing ini atau penyentuhan indeks ini bisa menggunakan metode modulus atau modulo. Itu paling sering dipakai. Nanti kita akan bahas ya gimana sih secara teknik modulo itu. Oke, lanjut lagi. Nah, sebenarnya ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan hashing. Yang pertama, kita bisa melakukan searching tanpa perlu melakukan pengurutan. Nah, itu. Selanjutnya kita bisa menghindari yang namanya collision dan overflow. Maksudnya collision ini adalah pada saat kita pengen melakukan insert data. Nah, ini kan kalau kita menggunakan key, nah siapa tahu nanti outputnya adalah indeksnya sama. Biasanya kalau misalkan satu bisa outputnya adalah bisa indeksnya 5, bisa indeksnya 5 juga. Nah, itu bisa terjadi namanya collision. Atau bisa juga terjadi yang namanya overflow. Itu bisa, maksudnya adalah data itu sudah penuh. Nah, itu dengan menggunakan hashing kita bisa menanganinya. Nah, tapi ini salah satu keuntungannya. Selanjutnya adalah keamanan. Jadi dengan adanya hash function atau hashing ini kita bisa menjamin keamanannya, dan setiap orang atau orang lain yang tidak kepentingan tidak bisa mengakses data itu karena dia tidak tahu data ini berada di mana sih. Nah, itu jadi seperti itu kondisinya. Sebenarnya ada agak kontroversi ya kalau misalkan menggunakan metode hashing ini dalam menghindari collision dan overflow. Sebenarnya kalau ada kemungkinan bisa terjadi collision dan overflow dengan metode hashing, sebenarnya bisa. Cuma nanti ada cara penanganannya, nanti ada caranya. Jadi kita akan lihat ya cara penanganannya kayak gimana. Lanjut lagi ya. Nah, ini kalau untuk hash table, nah ini contohnya. Jadi di sini misalkan key-nya adalah
John. Nah, jadi kita punya key adalah John, dan mana dalam John ini ada nilainya adalah 2500, kalau misalkan itu dan sebagainya itu. Nah, jadi di sini John itu adalah kata kuncinya, di mana John itu misalnya John itu membawa DNA berupa nilainya adalah 25.000. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke hash table. Nah, supaya kita bisa masuk ke hash table atau array, kita harus menggunakan yang namanya hash function. Hash function ada beberapa cara ya. Nanti salah satunya dengan menggunakan modulus. Nah, kalau misalkan kita ini contohnya aja sih, ini nggak pakai metode apa-apa. Nah, kita menggunakan hash function. Terus nanti hash function ini punya keterkaitan dengan table size. Jadi nanti hash function dengan table size saling berhubungan. Karena kalau nggak saling dihubungkan, maka nanti akan terjadi yang namanya out of array. Jadi data di sini, data di output dari hash function indeksnya itu nggak ada dalam array 0 sampai 10. Misalkan di sini arraynya adalah dari 1 sampai 0 sampai 9, jadi seperti itu. Nah, outputnya adalah hash index, di mana hash index nanti akan masuk ke dalam indeks, data akan masuk ke dalam indeks yang sudah ditentukan dari hash function, seperti itu. Nah, implementasinya biasanya menggunakan vektor ya, itu hash table. Jadi seperti itu. Jadi outputnya kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya. Kalau untuk menggunakan hash function, sebenarnya teknik hash table biasanya dipakai untuk security ya, untuk keamanan menyimpan data-data penting biasanya. Biasanya kriptografi. Jadi kalau mau ke kriptografi, kita belajar kriptografi atau belajar steganografi, biasanya kita akan belajar hash function hash table. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk hash table itu sendiri itu biasanya sesuai dari array yang sudah kita tentukan, panjang array sudah kita tentukan untuk panjangnya ya hash table ya. Selanjutnya array indeksnya sama sih seperti kayak array aja. Kalau untuk hash table itu indeksnya dari 0 sampai table size-nya berapa. Nah, hash function itu contohnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya jadi kayak gini ya. Ini contohnya, contoh selanjutnya penjelasannya lebih detail. Jadi seperti ini. John ini merupakan kuncinya. Jadi kita pengen masuk ke dalam rumah, kita harus punya kuncinya. Sama kayak hash table. Kita pengen masuk ke dalam hash table, masukkan data, kita harus punya kunci. Kurang lebih sama implementasinya sama kayak barang kas. Jadi kita nggak tahu kuncinya, kita sudah tahu kuncinya, cuma orang yang sudah tahu posisi berangkasnya di mana. Nah, dengan adanya kunci, kita bisa tahu kira-kira nih dimasukkan kemana sih datanya, ya, gitu. Nah, untuk operasinya, basic operation di dalam hash table seperti sudah aku jelaskan di awal, kita bisa menggunakan search, bisa menggunakan operasi insert dan delete. Dimana untuk VO-nya atau kompleksitasnya cuma satu aja, VO 1. Nah, ini untuk proses insert, delete, dan search-nya. Jadi untuk insert, delete, sama search-nya kita harus juga menggunakan yang namanya function. Dan jadi kita harus tahu key-nya berapa, seperti itu. Delete ya delete, tinggal hapus. Search ya tinggal cari. Insert ya tinggal masukkan data. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita melakukan insert nih, nah tapi nanti terjadi yang namanya collision. Kira-kira apa sih? Gimana sih cara menanganinya? Nah, jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, katanya hashing bisa menangani collision dan overflow. Sebenarnya bisa ada caranya, nanti kita akan bahas. Nah, untuk search kurang lebih sama penjelasannya ya. Dia biasanya kita bisa menggunakan linear probing untuk menangani yang namanya proses penanganan ini ya, penanganan collision ini. Nah, ini penjelasan search kurang lebih sama penjelasannya. Sama tadi aja, search dia menggunakan punya key-nya, hash function-nya dan seterusnya. Delete juga sama seperti itu. Nah, untuk hash function itu dibagi 3. Yang pertama kita menggunakan metode division atau lebih sering dikenal dengan teknik modulus, atau juga kita bisa menggunakan mid square. Dan terakhir kita bisa menggunakan folding. Nah, ini juga masih memungkinkan terjadinya yang namanya collision atau overflow. Tapi kita bisa menanganinya menggunakan salah satu metode ya. Metodenya nanti ada yang disebut dengan chaining, terus ada linear probing, quadratic probing, dan seterusnya. Ada banyak metodenya untuk menangani collision di dalam hash table, seperti itu. Nah, division atau modulus itu teknik yang digunakan dengan membagi key atau kunci. Kunci itu dibagi dengan total data atau array size-nya yang ada di dalam hash table-nya. Modulus M
M itu adalah nilai dari tabelnya atau panjang dari tabelnya. Contohnya seperti ini. Kita punya table size-nya adalah 12. Terus key-nya adalah 100. Jadi tinggal dibagi aja. Kalau modulus 12 berapa? Hasilnya adalah 4. Nah, jadi sebenarnya untuk penentuan table size atau panjang dari table itu kita lebih baik kita menggunakan bilangan prima. Tujuannya sebenarnya untuk menghindari yang namanya collision sebenarnya. Walaupun masih ada collision, tapi paling nggak untuk meminimalisir terjadinya collision. Nah, kalau prima number kayak gimana prima number itu ya kalian cari aja di internet banyak ya. Contoh-contoh prima number seperti apa gitu. Nah selanjutnya kita bisa menggunakan metode mean square. Jadi metode mean square itu metode yang dimana key-nya itu dikuadratkan nih, ini belumnya nih, ini salah ya, dikuadratkan. Selanjutnya kita ambil nilai tengah dari log M-nya, nilai tengah. Nilai tengah itu misalkan di sini kita pengen nah ini nilai tengah dari hasil dari apa ya namanya pengkuadratan ini. Nah nilai tengahnya tuh kayak gimana kita dapatnya? Kita dapatkan dari nilai log M-nya. M-nya misalkan datanya adalah 10.000. Nah, biasanya untuk mean square ini untuk data yang besar ya. Yang besar banget, tapi kalau untuk yang division atau modulus biasanya datanya yang kurang dari 100 biasanya. Ya, kalau untuk yang lebih dari 100, 10.000 biasanya kita menggunakan mean square. Jadi contohnya di sini misalkan datanya sepanjangnya 10.000. I-nya adalah 113.586. Jadi kita cari log M-nya. Nah, biasanya untuk mean square itu untuk panjang datanya itu disarankan menggunakan 100.000, 200 dan 100.000 bilangan 10 ya. Jadi biar gampang mencari nilai tengahnya. Misalkan di sini, nah ini sudah dapat dikuadratkan. Ini kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah berapa nih? 1779 ini. Nilai tengahnya. Jadi kurang lebih seperti itu mean square. Ada disebut dengan teknik folding. Ini membagi key itu menjadi beberapa section dan beside that section have the same line. Jadi setiap section itu memiliki ukuran yang sama ya. Gimana sih caranya? Nah, di sini untuk folding ada dua, yang disebut dengan shift folding dan folding at boundary. Contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi misalkan di sini ini panjang banget ya. Biasanya ini untuk data yang lebih besar dari mean square. Ini biasanya banyak yang besar biasanya bisa 10.000 atau 100.000-an lebih ya dari itu. Misalkan di sini key-nya panjang. Nah, untuk tingkat keamanannya untuk division itu isi keamanannya sangat rendah. Kalau ini middle, namanya juga middle. Yang ini adalah high. Jadi tingkat keamanan paling tinggi kita bisa menggunakan implementasi menggunakan folding seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi di sini untuk key-nya itu dibagi berapa part. Misalkan di sini kita bagikan partnya adalah sebanyak 3. Ini sudah dibagi 3, akhirnya jadi seperti ini. Terus kita lakukan shift folding. Shift folding itu apa ya di sini ya? 3, 6. Di sini kok di 89 ya. 3, 6 tambah 1, 7. Ya ini di total ya, ini di total. Nah, ini di total. Jadi ini dibagi 3, terus buat posisi jadi bentuk kayak gini dari 25 di total, vertikal, terus di total jadi berapa? 8, 7, 9. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya folding at boundary. Folding at boundaries ini di sini ini 8, 7. Ini aku juga lupa ingat ya ini apa ini. 3 tambah 2 oh iya ini maksudnya boundaries ini jadi nanti nilai yang genapnya atau urutan yang genapnya pada saat kita membagi ini ya P1 P2 dibagi ini itu dibalik. Jadi di sini 302 ya kan 203 katanya dibalik jadi 302 dan ini 211 maka hasilnya dari sini. Jadi seperti itu. Jadi teknik keamanannya lebih aman yang menggunakan folding. Tapi ya lebih ribet sih kalau untuk bikin programnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kenapa sih kita menggunakan array
hash table daripada kita menggunakan English. Sebenarnya ada plus minusnya sih sebenarnya. Jadi kalau array itu kemungkinan bisa terjadi collision ya. Tapi sedangkan English itu sebenarnya collision sangat tidak mungkin terjadi. Tapi sebenarnya kenapa sih kita menggunakan array? Yang pertama adalah permasalahan di indexing. Jadi kalau kita menggunakan linked list, nah indexingnya kan tidak beraturan, tidak sekuensial. Nah itu jadi permasalahan umumnya. Kenapa tidak dipakai linked list? Tapi kalau pakai array untuk indexingnya itu sekuensial, sudah berurutan dari 0 sampai 9. Tapi kalau linked list itu nggak berurutan, jadi seperti itu. Dan juga akhirnya untuk aksesnya lebih cepat daripada linked list. Cuma yaitu kelebihan mungkin ada terjadi collision atau overflow. Nah untuk collision itu sendiri itu kita bisa menggunakan teknik yang namanya chaining dan over-addressing kalau misalkan terjadi hal tersebut ya. Tapi kemungkinan besar untuk hasting itu untuk table untuk jadi collision itu sangat kecil. Makanya dibilang tadi keuntungan bisa dihindari nama collision. Tapi sangat kecil banget. Tapi ada kemungkinan bisa terjadi. Kalau misalkan terjadi, kita bisa menggunakan dua teknik yang disebut dengan chaining dan over-addressing. Chaining itu sendiri itu teknik yang menggunakan kalau misalkan indeksnya sama, kita menggunakan teknik double linked list atau linked list. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan outputnya hash table yang ada di sini, ada di sini, maka ada data yang baru, hash table-nya hash index-nya adalah di sini, maka dia akan melanjutkan di sini, chaining, dibikin rantai, jadi kayak linked list. Jadi array dibikin linked list lagi. Nah itu teknik chaining. Untuk algoritmanya harus sedokannya kayak gimana, kalian cari aja di internet, banyak banget caranya. Ini aku nggak ngajarin, aku cuma mau ngasih tahu penjelasan sedikit ya tentang chaining ini seperti ini. Selanjutnya disebut dengan open addressing. Nah di sini ada 3 metode. Yang pertama menggunakan linear probing, yang kedua adalah quadratic probing, dan yang terakhir adalah double hashing. Nah untuk linear probing itu sebenarnya tekniknya seperti ini. Kalau misalkan terjadi collision, maka dia akan mengindeksnya misalkan di sini outputnya adalah 2. Ini ya. Kalau misalkan yang selanjutnya outputnya 30, misalkan data yang masuk ada 30, ternyata dia outputnya indeksnya adalah di 2. Oh, selanjutnya dia akan di plus 1. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan datanya ada lagi datanya di misalkan di sini 60 pengen masuk ke indeks tempat, ternyata dia indeks tempat sudah diisi oleh 53, maka dia akan di plus 1 kan. Jadi seperti ini. Di plus 1 indeksnya. Jadi dia akan lanjut ke sini. Apabila datanya sudah overflow atau penuh, maka dia akan muncul di sini. Nah ini salah satu kelemahannya kalau linear probing, pasti dia datanya pasti akan terjadi overflow. Kalau sudah overflow pasti akan terjadi namanya collision seperti itu. Itu kalau pakai linear probing. Sebenarnya paling aman caranya itu menggunakan chaining atau menggunakan linked list. Ini masih ada terjadi kemungkinan itu ya, collision atau overflow kalau menggunakan teknik open addressing. Sebenarnya caranya emang paling simpel dan untuk computer software lebih cepat, untuk codingnya juga lebih enakan di sini daripada kita menggunakan chaining, agak ribet sedikit. Kalau selanjutnya kita menggunakan quadratic, ini dikuadratin aja datanya. Misalkan di sini misalkan indeksnya atau datanya key-nya adalah 58 dan untuk array-nya atau datanya adalah 0. Ini key-nya 58 dan datanya adalah 0, dimana untuk m-nya adalah 10, datanya adalah 10. Nah sebenarnya di sini dia pengennya memasukkan data baru ya. Kalau misalkan berdekatan antar satu data dengan data lain, biasanya dia tidak akan dimasukkan. Nah ini lebih ribet lagi untuk algoritmanya ya. Works better than linear probing but to make full use of hash table. Jadi sangat banyak table yang akan dipakai. Ini agak ribet banget. Jadi untuk penentuan modulnya, untuk penentuan indeksnya, kalau misalkan di sini key-nya 0 kuadrat dan 1 kuadrat 10 ternyata dia 8 dan 9 saling berdekatan, maka dia tidak akan dimasukkan di sini. Dia akan lanjut ke proses lainnya atau key-nya lain atau berubah dari itu. Ini aku cari penjelasannya sedikit banget sih yang menjelaskan tentang quadratic probing ini. Mungkin kalau misalkan kalian bisa tambahkan, bisa kalian masukkan di comment section ya. Double hashing, ini double hashing juga sama. This method for open addressing. Sebenarnya di sini agak banyak juga caranya ya. Ini aku dapat dari internet. Ini katanya dia menggunakan hashingnya double. Jadi di sini
katanya sih lebih bagus daripada linear probing yang quadratic probing. Nah, jadi seperti ini. Namanya juga top ya. Hashing ya. Jadi misalkan di sini contohnya dia pengen masukkan 76. Tapi di sini untuk menghindari tabrakan sangat besar banget ya di double hashing. Jadi untuk coalition di line probing sangat besar, ini medium. Ini untuk menghindari tabrakannya sangat kecil banget. Jadi menggunakan double hashing. Karena kalau misalkan tahu atau dapat ternyata double hashing, di sini aku juga sharing aja ya. Jadi kurang lebih caranya seperti ini. Double hashing dia menggunakan metode ini H1, di mana nanti dia ada dua itu ya, expansion. Nah, ini boros sebenarnya semakin ke sini kuadratik sama double hashing itu expansion semakin boros atau stable semakin boros, menggunakan banyak table. Nanti di sini dia menggunakan permutasi juga. Nah, di sini misalkan di sini contohnya R-nya 7 dan M-nya 10. 7 itu maksudnya apa sih? 7 itu adalah prima number. Jadi dia menggunakan number prima number yang dimana dia kurang dari table size. Random aja sebenarnya. Nanti random. Nah, ini kemungkinan untuk coalition ini juga sangat kecil sih sebenarnya. Jadi tinggal masukkan dia, substitusikan aja rumusnya. Expansion ini kita pakai yang mana? Expansion ada banyak ya, kalian bisa menggunakan modulus, menggunakan division atau menggunakan least square. Seperti itu. Jadi seperti itu, tinggal dimasukkan aja rumusnya, ditambah I itu adalah I itu nilai random ya, nilai random yang kalian pilih nanti ya, berapa nilai I-nya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus dimasukkan aja expansionnya. Maka kalau misalkan kita pakai modulus, ini hasilnya. Gratisnya tinggal di pause aja nanti videonya. Jadi untuk metode menghindarkan collision dan overflow di dalam hash table kurang lebih metode seperti itu. Oke, itu aja sih untuk materi kali ini. Jadi kurang dan lebihnya aku mohon maaf, kayaknya banyak kurangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.